Selamat pagi Sobat Prima, berjumpa kembali dengan kami di podcast Prima. Bincang Prima, saya mau sehat. Bersama saya Intan Ayu sebagai host yang akan menemani Sobat Prima di pagi ini. Tentunya saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Pagi ini saya ditemani oleh Mbak Septi, bagian apoteker instalasi farmasi Rumah Sakit Prima Medika Tulungagung. Selamat pagi Mbak Septi. Iya, selamat pagi Mbak Intan. Pada kesempatan pagi ini Mbak Septi akan membahas mengenai apa Mbak Septi kalau boleh tahu? Iya, karena saat ini itu masyarakat sudah familiar sekali ya dengan namanya obat. Apalagi dengan kehidupan kita sehari-hari, pasti kita tidak akan lepas dengan obat. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan obat yang baik dan benar, bagaimana cara mendapatkannya, menyimpannya sampai dengan membuangnya. Nanti akan kita sebut dengan singkatan dengan dagu sibu. Pagi ini kan Mbak Septi akan membahas mengenai dagu sibu ya Mbak. Nah untuk masyarakat umum kan belum tahu apa itu yang dimaksud atau singkatan dari dagu sibu sendiri. Nah boleh dijabarkan apa itu dagu sibu ya Mbak Septi? Iya Mbak Intan, dagu sibu itu singkatan ya dari da itu dapatkan, gu itu gunakan, si itu simpan, bu itu buang. Jadi proses dari mendapatkan sampai dengan membuang obat yang kita punya. Begitu Mbak Intan. Begitu ya Mbak. Iya. Berarti kalau dijabarkan satu persatu mulai dari dapatkan itu apa saja Mbak Septi? Iya. Biasanya Mbak Intan kalau sudah pernah mengkonsumsi obat kan ya Iya, pastinya. pastinya sudah. Iya. Kalau mendapatkan obat biasanya dari mana saja Mbak? Dari puskesmas, dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya mungkin gitu Iya, ya. heeh. Iya, kita harus benar-benar selektif ya Mbak dalam mendapatkan obat itu sendiri harus dengan konseling apoteker atau harus dengan petunjuk dari dokternya. Yang pasti sudah aman itu di apotek, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas sesuai dengan yang Mbak Intan jelaskan tadi. Bagaimana sih cara kita mendapatkan obat tersebut itu nanti berpengaruh dengan apa yang akan kita minum begitu. Oh, begitu ya. Oke. Berarti misal kita mengeluh sakit itu kan dari puskesmas atau dari fasiankes lainnya kan diberi obat. Nah, itu berarti kita dapatkan obat. Lalu kita minum sesuai dengan anjuran dari petugasnya begitu Iya, ya. iya Mbak Intan. Kalau dari gunakan itu Mbak, misalnya bagaimana ya? Kalau gunakan itu kan apa saja obat yang akan kita gunakan. Mbak Intan sendiri apa sih obat-obat yang Mbak Intan tahu jenis-jenisnya? Semisal itu yang sering diberikan dari fasiankes itu seperti kayak salep, terus obat kapsul, obat tablet, sirup gitu. Iya, benar ya Mbak. Jadi tablet sendiri itu kan banyak ya Mbak. Tablet yang biasa kita minum dengan air putih itu juga Iya. tablet. Ada yang digunakan di bawah lidah. Sudah pernah tahu Mbak Intan? Belum. Belum. Eh, Selain itu juga ada tablet yang namanya effervescent, harus dilarutkan dengan air. Itu juga ada. Jadi tablet sendiri itu banyak. Dan kapsul itu juga harus diminum dengan air juga. Kalau selain jenis tablet itu ada juga yang salep. Kalau salep itu dioleskan di bagian-bagian yang luka ataupun yang ingin diobati. Kemudian ada obat tetes mata, tetes telinga, pernah menggunakan juga Mbak Intan? Iya, pernah kalau Iya. itu. Kalau tetes mata sendiri itu kita harus membersihkan tangan kita terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan obat tetes mata tersebut, diteteskan ke daerah yang dianjurkan oleh apotekernya atau dokternya yang di mana mata atau telinga tersebut yang sakit begitu Mbak Iya. Intan. Gitu ya. Oke. Selain itu ada juga Mbak Intan. Mbak Intan pernah dengar suppositoria? Apa itu Mbak Septi? Suppositoria itu sediaan obat yang digunakan mohon maaf ya, Iya. melalui anus pasien. Nanti pasiennya itu tidur tidur miring, kakinya salah satunya nanti ditekuk, baru
obat tersebut dimasukkan. Jadi jenis-jenis obat itu banyak, makanya kita harus benar-benar tahu obat ini itu gunanya bagaimana sih, cara penggunaannya bagaimana cara tahunya, pastinya harus dengan meminta konseling terhadap apoteker atau pada saat periksa mohon petunjuk untuk dijelaskan kepada dokternya gitu. Oh, gitu ya Mbak Septi. Yang lebih menarik atau jadi bahan pertanyaan itu yang bagian obat yang dimasukkan melalui anus. Iya. Itu contohnya seperti kayak pasien yang sakit apa ya Mbak Septi? Biasanya ini pasien anak-anak yang panas terus sudah kejang Mbak. Kan kalau kejang itu tidak bisa minum obat oral ya, obat pil gitu kan sudah susah ya. Jadi kita masukkan anti nyeri ataupun obat panas biasanya di dalam anus tersebut untuk pasien-pasien anak itu yang kejang tadi. Oh, begitu ya Mbak Septi ya. Untuk selanjutnya itu pada singkatan yang itu Mbak, yang simpan, ini menjelaskan atau menjabarkan mengenai masa simpan ya tentunya. Iya, benar. Untuk masa simpan sendiri itu antara obat racian sama obat yang masih dalam kemasan itu beda Mbak Intan. Kalaupun obat racian itu nanti ada perhitungannya sendiri untuk menyimpan itu paling tidak berapa, itu ada juga sendiri perhitungannya tergantung dari expired date-nya dari obat yang diracik tadi. Kemudian obat biasanya sirup, pernah tahu Mbak Intan? Iya, pernah. Sirup yang diencerkan menggunakan air, yang dry sirup, biasanya obat-obatan sirup yang antibiotik ya. Iya. Itu juga ada masa kadaluarsanya, masa simpannya. Setelah dikasih air, paling tidak itu penggunaan 7 hari itu sudah harus dibuang Mbak Intan. Begitu ya Mbak Septi. Terus ada lagi Mbak Intan pernah tahu mini dosnya obat tetes mata tapi yang kecil-kecil itu, yang mini dos yang hanya digunakan beberapa tetes saja, itu juga ada masa simpannya. Setelah dibuka itu paling tidak 3 hari atau 72 jam dari masa pembukaan itu sudah harus dibuang. Berarti meskipun obat tetes mata itu masih kalau digunakan berkelanjutan nggak bisa ya? Iya. Khusus untuk yang mini dos ya. Terus untuk tempat simpannya sendiri ya Mbak Septi, itu ada apa enggak? Kayak obat itu yang disimpan dalam suhu ruang kulkas yang dingin atau hanya suhu ruang saja? Iya, gitu. Ada Mbak Intan. Obat-obatan yang saya jelaskan tadi seperti suppositoria, ya itu harus penyimpanannya di dalam kulkas. Terus untuk jangka waktunya itu gimana Mbak? Tetap? Kalau belum dibuka itu tetap mengikuti expired dari kemasan itu. Gitu. Berarti menyesuaikan itu ya. Iya, tapi kalau sudah dibuka ada jangkanya sendiri. Iya, ada jangkanya tersendiri. Gitu ya. Pada bagian terakhir dari singkatan dagu sibut tadi ya Mbak, yang terakhir itu kan yang bermakna itu kan tadi buang ya. Terus ini yang dimaksud buang itu bagaimana Mbak Siti? Iya. Kalau biasanya pasien itu kan mendapatkan obat terus tidak habis kan pasti disimpan ya Mbak ya. Mbak Intan juga begitu bagaimana? Dulu pernah begitu. Oh iya. Biasanya begitu. Iya, soalnya dalam penggunaan obat itu ada masa jangkanya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak, seperti puyer itu kan kalau obat racian kan pasti tidak ada masa kadaluarsanya. Itu nanti minta tolong dijelaskan oleh apotekernya. Ini bisa digunakan sampai kapan gitu. Nanti oleh apotekernya pasti akan dihitungkan dan nanti akan disampaikan ke pasiennya. Nah, untuk obat-obatan seperti tablet biasanya yang disimpan kan tablet, sirup itu masih disimpan gitu ya Mbak. Soalnya masih ada sisanya gitu. Biasanya kan begitu ya. Iya, itu harus buang Mbak kalau sudah melewati masa kadaluarsa untuk yang tablet. Jadi tablet itu kan di kemasan pasti ada masa expired date-nya. Kalau di kemasan tulisannya expired date itu harus dimusnahkan atau dibuang. Bagaimana sih cara pembuangan obat-obatan yang tablet ini? Pembuangannya itu harus ditumbuk terlebih dahulu atau dihancurkan ya Mbak. Dihancurkan dengan alat seadanya yang ada di rumah, kemudian bisa dicampur dengan tanah ataupun apa, lalu bisa dibuang supaya tidak disalahgunakan.
Begitu, berarti Nggih. tidak langsung dibuang sama Iya, kemasannya gitu iya, ya? nanti takutnya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya Mbak Intan ya. Iya. Terus tadi untuk obat-obatan sirup, kan kalau obat yang dry sirup antibiotik kan masa kadaluarsanya lebih sedikit ya Mbak ya. Kalau untuk sirup-sirup biasa itu setelah dibuka 1 bulan masa Masa kadaluarsanya expiry itu. iya. Setelah digunakan pertama, setelah dibuka dari tutupnya itu, segelnya itu, paling tidak 1 bulan itu sudah harus selesai digunakan. Kalau tidak digunakan harus dibuang. Pembuangannya sama Mbak Intan, dikeluarkan dari Kemasannya kemasannya dulu. iya, biar tidak disalahgunakan begitu. Baik. Iya. Ini tadi kan sudah dijelaskan ya Mbak Septi, apa itu dagu sibu, singkatan dari dagu sibu tersendiri itu apa. Nah mungkin Mbak Septi punya kayak kata-kata atau apa ya, quote of the day hari ini Iya. yang mungkin bisa disampaikan agar masyarakat itu bisa lebih paham, bisa lebih tahu apa itu dagu sibu gitu Mbak Septi? Iya, iya, makasih ya Mbak Intan Iya. ya. Saat ini itu untuk apoteker sendiri kan ada program untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Iya. Ya saya harap untuk dengan adanya podcast ini pasti akan membantu masyarakat-masyarakat yang ada di luaran sana untuk tetap dan patuh terhadap dagu sibu, lebih cinta terhadap tubuh sendiri ya Mbak ya. Saya harap masyarakat-masyarakat pastinya jika sakit berobat ke pasienkes yang ada di sekitarnya ya Mbak ya, Iya. supaya dapat mendapatkan obat yang pasti sudah jelas dari mana asalnya, kemudian tahu penggunaannya, meminta konseling dari apoteker, kemudian bisa menyimpan obat-obatan yang sekiranya bisa disimpan dan sekiranya mana yang seharusnya dibuang begitu ya Mbak ya. Iya, mungkin masyarakat juga harus lebih waspada. Nanti ada efek sampingnya kalau obat itu sudah lebih dari masanya, kadar simpannya. Mungkin begitu ya Mbak Septi Iya, ya. benar sekali Mbak Intan. Baik, terima kasih Mbak Septi. Baik Sobat Prima, kita sudah ada di penghujung acara perbincangan kita pada pagi hari ini ya Mbak Septi. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Septi bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh masyarakat luas gitu ya Mbak, yang sebelumnya tidak tahu itu jadi tahu gimana cara menggunakan obat, menyimpan obat, terus kayak waktu lama menyimpan obat itu berapa, terus cara mendapatkannya itu bagaimana. Mudah-mudahan masyarakat jadi lebih paham, kedepannya itu bisa diperbaiki. Kalau gini tuh saya salah, kalau gini tuh saya benar gitu ya Mbak ya. Iya. Oke. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya bersama kami di Podcast Prima dengan narasumber lain yang tentunya tidak kalah menarik lagi dengan materi-materi yang akan dibawakannya. Bincang Prima, Saya mau sehat.